Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Era Rasimi, NPM 18070004. Saya mahasiswa Universitas Riau Kepulauan, Prodi Teknik Sipil, Angkatan 2018. Saya membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah Drainase Perkotaan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang fungsi dan jenis drainase perkotaan. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu drainase perkotaan. Drainase perkotaan adalah prasarana perkotaan yang terdiri dari kumpulan sistem saluran yang berfungsi mengeringkan lahan dari banjir atau genangan air akibat hujan, limbah cairan domestik dengan cara mengalirkan kelebihan air permukaan ke badan air melalui saluran-saluran dalam sistem tersebut. Baiklah, setelah kita tahu apa itu pengertian drainase perkotaan, selanjutnya kita harus mengetahui fungsi drainase perkotaan. Fungsi drainase perkotaan yang pertama yaitu membuang air lebih. Fungsi ini berjalan dengan mengalirkan air lebih ke tujuan akhir, yaitu perairan bebas yang dapat berupa sungai maupun danau dan air laut. Ke dalamnya air lebih ini dapat dialirkan. Ini merupakan fungsi utama untuk mencegah genangan air pada lahan perkotaan maupun parit-parit, saluran-saluran yang menjadi bagian dari sistem drainase. Yang kedua, mengangkut limbah dan mencuci polusi dari daerah perkotaan. Di atas lahan daerah perkotaan tertumpuk bahan polutan berupa debu dan sampah organik yang berpotensi mencemar lingkungan hidup. Selanjutnya, yang ketiga, mengatur arah dan kecepatan aliran. Air buangan berupa air hujan dan limbah harus diatur alirannya. Melewati sistem drainase diarahkan ke tempat penampungan akhir atau perairan bebas di mana sistem drainase bermuara. Selanjutnya yang keempat, mengatur elevasi muka air tanah. Muka air tanah yang dangkal dapat meresap ke dalam ruangan bangunan dan naik ke tembok secara kapiler atau menggenang pada tempat-tempat rendah. Pada kondisi muka air tanah dangkal, daya serap lahan terhadap hujan kecil dan dapat menambah potensi banjir. Yang kelima, menjadi sumber daya air alternatif. Makin bertambahnya kebutuhan akan air, maka dibutuhkan sumber daya air. Daur ulang air dan sistem drainase menjadi alternatif pemenuhan akan sumber daya air dengan beberapa syarat. Yang pertama, sistem drainase tidak tercemar limbah. B3, yang B, sistem drainase tidak tercemar oleh atau penyebar bakteri patogen, penyebab penyakit menular. Dan yang terakhir, pencemaran masih dalam tingkat ekonomis untuk diolah sebagai sumber daya air. Yang terakhir, di daerah perbukitan, sistem drainase menjadi salah satu prasarana mencegah erosi dan gangguan stabilitas lereng. Run-up permukaan akibat hujan yang jatuh pada daerah perbukitan perbukitan akan mengalir dengan kecepatan tinggi kalau tidak mengalami hambatan yang cukup dan menimbulkan erosi permukaan. Setelah kita mengetahui pengertian drainase perkotaan, fungsi drainase perkotaan, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis drainase perkotaan. Yang pertama, drainase alamiah. Drainase yang terbentuk secara alami dan tidak terdapat bangunan-bangunan penunjang seperti bangunan pelimpah, pasangan batu atau beton, gorong-gorong, dan lain-lain. Yang kedua, drainase buatan. Drainase buatan ini yaitu drainase yang dibuat dengan maksud dan tujuan tertentu sehingga memerlukan bangunan-bangunan khusus seperti pipa, selokan, gorong-gorong, dan lain-lainnya. Selanjutnya yang ketiga, drainase permukaan tanah.
Saluran drainase yang tinggi akan kualitas negara yang berfungsi mengalirkan air limpasan tekstur. Analisa alirannya adalah analisa open channel flow. Dan yang terakhir merupakan drainase bawah permukaan tanah, yaitu saluran drainase yang bertujuan mengalirkan air limpasan tekstur lewat fasilitas di bawah tekstur negeri atau pipa-pipa.